ketika kita hendak menggunakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat Allah yang ada pada diri kita, kita akan menggunakannya, sebut nama Allah. Biar berkah. Ya. Sebut nama Allah. Angkat handphone, bismillah. Pakai sepatu, pakai sandal, bismillah. Sebut nama Allah, naik kendaraan. Biar semua benda-benda yang ada bersama kita, yang kita pakai, yang kita nikmati itu memiliki unsur keberkahan. Makan juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dirahmati Allah, segenap pengurus dan DKM masjid yang dimuliakan Allah. Mengawali majlis kita yang mulia, mari sama-sama kita hadirkan hati kita, kita kuatkan niat kita, memohon taufik dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk keberkahan negeri kita dan kebaikan negeri kita. Kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita khususkan Al-Fatihah untuk yang telah mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah Muhammad, atas nama almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengucapkan atau mendengar, juga mendambakan, bahkan sampai berdoa dalam hidup kita agar mendapatkan keberkahan. Tak ada manusia di alam raya ini yang tidak menginginkan hidupnya dipayungi keberkahan, khususnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan baik keberkahan itu dalam umur, entah itu berkah dalam keluarga, berkah dalam usaha, berkah dalam harta benda, dan berkah-berkah lainnya. Lalu pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan keberkahan itu? Kita sering mengucapkan kata berkah. Kita sering mendoakan saudara kita, kita katakan barakallahu fikum.
Yang sekarang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keberkahan itu. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkannya atau memperolehkannya. Lalu apakah keberkahan tersebut hanya terwujud dalam pemahaman yang sempit? Di masyarakat masih ada yang memahami keberkahan itu berkat yang dibawa pulang habis kenduri. Bilang apa? Antum habis acara pengajian ada bawa berkat. Ya, sebut berkat juga itu kan. Habis datang di tempat acara yang bagus terus dapat bingkisan makanan dibilang berkat. Lalu apakah keberkahan tersebut hanya dimonopoli oleh insan-insan tertentu? Apakah hanya oleh para ustadz yang memiliki keberkahan itu? Atau semua orang bisa mendapatkan nilai keberkahan itu? Ya. Ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti tentang nilai keberkahan, maka kita akan dalami lebih dahulu tentang hakikat keberkahan. Ya. Dalam Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Rasul SAW, kita akan temukan makna al-barakah yang berarti berkembang. Barakah itu juga bisa berarti bertambah, bisa tumbuh. Barakah juga bisa berarti kebahagiaan. Ada orang berharap umurnya barakah, karena ada hadis Nabi, barakatul umri fi husnil amal. Kata Rasul SAW, barakatul umri fi husnil amal. Keberkahan umur seseorang itu jika diisi dengan amaliyah yang baik, amal-amal yang indah, amal-amal yang bagus. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah berucap, asal makna keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Dahulu negeri Sabah itu negeri yang penuh dengan keberkahan, dan itu dikisahkan dalam Al-Quran Karim, di mana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri Sabah itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik. Segala macam bentuk kebaikan hadir pada negeri tersebut, dan negeri itu mendapatkan nilai-nilai pengampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dilukiskan pada surat Sabah. Sebelum negeri Sabah ini mengalami kehancuran lantaran kekufuran, lantaran keingkaran yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang kisah bangsa Sabah ini. Negeri yang tak kala itu penduduknya beriman, penduduknya beramal saleh. Mereka senantiasa dilingkupi oleh nilai-nilai keberkahan, sampai-sampai para ulama ahli tafsir mengkisahkan bahwasanya wanita-wanita yang ada di negeri Sabah itu tidak perlu bersusah payah ketika mereka akan memanen buah-buahan. Mereka tinggal datang ke kebun sambil membawa keranjang-keranjang mereka dan diletakkan di atas kepala mereka. Setelah itu mereka melintasi kebun tersebut. Buah-buah yang sudah matang itu jatuh dengan sendirinya memenuhi keranjang-keranjang tersebut. Jadi nggak ada acara panjat, nggak ada acara pakai tangga, nggak ada acara pakai kayu.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saking baiknya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka nilai-nilai keberkahan. Mereka tidak perlu petik pada saat mereka akan memanen. Mereka cuma datang dengan membawa keranjang, letakkan di atas kepala mereka, terus jalan di kebun tersebut. Buah-buah yang matang itu jatuh, ya, kemudian memenuhi isi keranjang tersebut. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir yang lain mengkisahkan dahulu negeri Sabah itu negeri yang tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada kutu atau serangga lainnya. Gak ada yang kena DBD, gak ada yang kena DBD, lalat gak ada, bersih. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah hadirkan buat negeri Sabah itu udara yang sangat bagus, udaranya bagus, cuacanya bersih. Rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi mereka. Nah, kisah keberkahan yang menakjubkan pada zaman itu sebenarnya menjadi gambaran kepada kita semuanya bahwasanya kalau penduduk negeri itu mengisi hidup-hidup mereka dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengungkap bahwasanya di zaman dahulu, di zaman-zaman keemasan umat Islam, kata Imam Ibnu Qayyim, buah baik itu buah-buahan atau biji-bijian gandum itu bentuknya besar-besar, lebih besar daripada biji-bijian yang ada pada zaman sekarang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan dalam musnadnya Imam Ahmad diriwayatkan bahwasanya pernah ditemukan satu kantong gandum sisa zaman dinasti Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Ditemukan satu kantong gandum, kemudian ketika dilihat dalamnya, bijian-bijian gandum itu sebesar, butiran-butiran gandum itu sebesar biji korma. Dan di situ ditulis di kantong tersebut, atau di karung tersebut ditulis, ini adalah gandum hasil panen pada masa keadilan ditegakkan. Terus begitu. Ya. Gandum ini dipanen pada masa keadilan ditegakkan. Artinya penduduk bumi ini, jika mereka menepis segala macam bentuk kezaliman, mereka menegakkan keadilan, hidupnya penuh dengan keimanan, penuh dengan amal saleh, penuh dengan ketaatan, itu akan mempengaruhi hasil bumi. Dan keberkahan bakal, jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu masing-masing kita ini mendambakan untuk mendapatkan keberkahan. Setiap kita kalau ditanya pingin hidup penuh dengan berkah, nggak pingin. Ya. Pingin berkah dalam pekerjaan, pingin berkah dalam penghasilan, pingin berkah dalam keluarga, pingin berkah dalam harta. Sehingga kita juga suka bertanya-tanya sama diri kita, bagaimana caranya agar kita dapat menjemput keberkahan tersebut? Bagaimana caranya agar usaha kita, penghasilan kita, harta yang kita miliki ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada harta yang berkah. Kita sekarang kalau duduk ngobrol sama sahabat-sahabat kita, banyak sekali ada yang mengatakan sekarang sudah beda. Uang itu seperti tidak ada berkahnya, habisnya cepat. Pegang sekian habis, pegang sekian habis.
Sampai ada yang mengatakan, kayaknya nggak seperti dahulu. Kita koreksi diri kita ini. Kenapa? Kenapa yang ada sekarang seakan-akan tipis nilai keberkahannya? Maka ulama menjelaskan untuk memperoleh keberkahan itu setidaknya ada dua hal, dua syarat agar kita dapat memperoleh nilai keberkahan. Yang pertama, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat utama, syarat terpenting dalam kehidupan kita agar rezeki kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan cara kita merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan itu sangat penting sekali, dan keimanan yang diikuti dengan nilai ketakwaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang Allah katakan? Walakin kazzabu, tetapi mereka itu mendustakan akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka siksa akibat daripada perbuatan mereka. Jadi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman ini sekaligus menjadi penjelas bagi orang-orang yang kufur. Jadi Allah memberikan balasan bagi orang yang beriman dan bertakwa jika mereka betul-betul menjalankan nilai keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan itu. Sebaliknya, mereka yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah timpakan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk siksanya apa? Tidak merasakan keberkahan dalam hidup. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan penghasilan ialah senantiasa meyakini dan menyadari betul bahwasanya rizki yang kita dapat lewat usaha yang kita lakukan itu merupakan karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata hanya jeripaya kita berikhtiar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan apa yang kita inginkan itu. Ya. Semenjak kita masih berada dalam kandungan ibu kita belum bisa buat apa-apa. Kita sudah dihadirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibiarkan hidup di dalam kandungan itu. Hidup. Ya. Bernafas itu. Bernafas itu dalam kandungan, gak mati. Ya. Setelah itu kita lahir, kemudian kita ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan bukti akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kali kita mendapatkan suatu keberkahan, biasanya terkadang manusia itu suka lupa daratan. Ketika dia mendapatkan kebaikan, biasanya dia lupa. Banyak manusia mendapatkan percikan keberkahan, tetapi dia lalai dengan keberkahan yang sudah Allah turunkan pada dirinya. Akhirnya Allah cabut lagi. Seperti negeri Sabah itu kan penduduknya itu dilimpahi keberkahan.
Cukup lama dihadirkan keberkahan kepada mereka, tapi mereka mulai kufur, tapi sampai pada puncak kekufuran mereka, akhirnya Allah binasakan mereka. Allah cabut seluruh nilai keberkahan yang ada pada negeri tersebut. Berapa banyak kisah negeri yang dulunya subur, makmur, bisa ditanami segala macam jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian di lain waktu negeri tersebut menjadi gersang, menjadi tandus. Sungai-sungai yang banyak mengalir kemudian menjadi mengecil, bahkan mengering, bahkan menjadi negeri yang susah air. Kita baca dalam sejarah ya, tentang kisah-kisah yang negeri dulunya makmur, penuh dengan kesuburan. Kemudian datang bencana. Kemudian setelah datang bencana, kita dengan enteng yang mengucapkan, kita katakan bencana alam. Seakan-akan alam yang menghadirkan keburukan buat kita, padahal kitalah yang mengundang keburukan itu datang. Jadi keberkahan itu tergantung bagaimana kita mengundangnya. Bencana itu pula tergantung bagaimana kita mengundangnya lewat amal perbuatan yang telah kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan kisah dalam Al-Qur'an itu seperti Qarun. Qarun itu hidupnya dihadirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kaya raya. Tetapi kebaikan yang Allah berikan padanya tidak disikapi dengan syukur. Sehingga akhirnya Allah cabut nikmat yang ada pada dirinya. Dalam Al-Quran Allah mengkisahkan ucapan Qarun. Ya, dia katakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia bilang tentang kekayaan yang dia miliki itu, harta yang ada bersama dirinya itu dikarenakan ilmu yang ada, karena kepandaiannya dia mengelola emas pada waktu itu. Padahal bukan semata-mata kepandaian dia. Dia belajar, Allah anugerahkan dia pengetahuan, Allah berikan dia kebisaan, Allah jadikan dia menjadi orang yang hebat, kemudian hartanya semakin hari semakin bertambah, tapi dia tidak pernah menyebut keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam kejayaan yang dimiliki olehnya. Allah katakan awala ya'lam, ya. Kalau Allah Subhanahu awalam ya'lam, Allah awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Ya. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Allah katakan, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan umat-umat terdahulu yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak hartanya. Jadi Allah bilang, dia ini merasa dia yang paling banyak, padahal orang-orang sebelum dia ada yang lebih banyak dari dia hartanya. Dia merasa dia paling kuat, sebelum-sebelumnya ada yang lebih kuat daripada dia, habis juga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya memang benar, setelah Allah katakan begitu, tidaklah dia mengetahui bahwa kami itu pernah membinasakan umat-umat terdahulu yang lebih kuat dari dia, lebih kaya daripada dia, dan Qarun pun binasa. Di perwujudan bentuk yang lain dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan rezeki, yaitu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak menggunakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat Allah yang ada pada diri kita itu, kita akan menggunakannya, sebut nama Allah biar berkah, ya. Sebut nama Allah, angkat handphone bismillah, pakai sepatu, pakai sandal bismillah, sebut nama Allah, naik kendaraan, biar semua benda-benda yang ada bersama kita, yang kita pakai, yang kita nikmati itu memiliki unsur keberkahan. Makan juga begitu. Ini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dikabarkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu
ya'kulu ta'aman fi sittati nafarin min ashabihi. Nabi sedang makan bersama 6 orang sahabatnya. Nabi sedang makan bersama 6 orang sahabat-sahabat. Faja'a Arabiyyun. Lalu datang di hadapan Nabi dan di hadapan 6 orang sahabat Nabi ada orang Arab Badui. Ini orang Arab Badui datang kemudian ikut makan. Dan orang Arab Badui ini ketika dia makan, fa'akalahu biluqmataini. Dia makan dengan 2 suapan langsung habis. Ya. Nabi lihat ini orang cepat banget makannya. Ya. Antum pernah lihat ada teman antum kalau makan telannya cepat, ada yang punyanya cepat. Kita baru makan 3 sendok, 4 sendok dia udah habis. Sudah ledekin kita, itu lama banget makannya. Ini dia makan 2 suapan langsung habis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kana dzakara ismallah lakafakum." Nabi bilang sama sahabat-sahabat Nabi yang 6 orang yang bersama Nabi, kalau dia tadi makannya nyebut nama Allah, itu 2 suapan yang langsung habis itu cukup buat kalian 6 orang. Ya. Makanya antum kalau lagi makannya banyak, belum kenyang-kenyang, cek dulu dah. Benar-benar sudah nyebut nama Allah. Ya, lagi duduk di restoran enak tuh. Ya. Hidangin semua itu. Doa nggak? Sebut nama Allah nggak? Benar-benar sebutnya, biar berkah itu, biar suapan yang masuk ke tubuh kita itu mengandung unsur keberkahan. Kalau mengandung unsur keberkahan, jadi darah, jadi daging, mau pakai untuk sholat pun jadi ringan. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi itu kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan sama sahabat-sahabatnya, ketahuilah seandainya ia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya makanan yang dia makan itu cukup buat kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Imam Ibn Hibban juga meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Sampai menggauli istri kan, diajarkan sama Nabi kan, kalau mendatangi istri disuruh apa? Doa kan, bukan langsung main nyerang aja. Kenapa disuruh doa? Biar dapat turunan yang berkah. Biar anak yang dihasilkan dari hubungan yang melibatkan nama Allah itu anaknya jadi soleh dan soleha. Biar anaknya nggak bandel, nggak nakal, nggak ngelawan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari proses awal itu ketika bikinnya. Dan kadang-kadang kita suka bertanya-tanya kan, kita keluar pagi tuh, mau isi kajian subuh tuh, kita kan keluar dari rumah dari jam berapa tuh? 3:30, jam 3 lewat di jalan, kadang-kadang lihat anak-anak muda, masih remaja-remaja, laki perempuan, masih di jalanan, kita bilang, nah ini orang tuanya kemana? Kita suka tanya itu kan, kemana nih orang tuanya? Pasti ada orang tuanya. Tanggung jawab itu jangan hanya bisa bikin doang. Nggak ada cuma bikin doang. Jadi, sampai pada hal seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi ingatkan itu. Ketika mau berhubungan, doa, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hasil dari hubungan tersebut, anak-anaknya itu tidak diganggu oleh setan itu. Anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya insya Allah menjadi anak-anak yang taat, yang patuh.
Jadi peranan iman itu begitu sangat penting untuk mewujudkan nilai keberkahan. Yang kedua, amal saleh. Amal saleh itu menghadirkan keberkahan. Jadi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi hakikat ketakwaan itu, amanu wattaqau itu, hakikat ketakwaan itu menjadi syarat datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang ahlul kitab yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah firmankan, "Lau annahum aqamut Taurata wal Injil." Jadi zaman Nabi Muhammad masih ada ahlul kitab. Allah turunkan firman-Nya, Allah katakan, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim." Jika mereka itu benar-benar menjalankan apa-apa yang ada pada Taurat, apa-apa yang ada pada Injil, dan apa yang turun kepada mereka melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Di situ Allah katakan, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Jadi kata Allah, kalau mereka betul-betul ikut apa-apa yang di Taurat, apa-apa yang ada di Injil, kemudian mendengarkan apa yang Nabi bawa, karena yang Nabi bawa itu Al-Quran itu sebenarnya selaras sama ada yang di Taurat, yang ada di Injil itu. Maka kalau mereka ikuti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan di bawah kaki mereka. Artinya keberkahan dari langit turun, keberkahan dari perut bumi pun naik buat mereka. Artinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, minhum ummatun muqtasidatun. Di antara mereka ada umat-umat yang adil, umat-umat yang jujur. Tapi nggak banyak. Dari ahli kitab itu, maksudnya yang jujur, yakin terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Tetapi kebanyakan daripada mereka itu adalah orang-orang yang buruk. Ya, jadi pekerjaannya buruk. Ya. Sedikit di antara mereka yang jujur, sedikit di antara mereka yang mengakui risalah Nabi Muhammad, dan alangkah buruk yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Banyak di antara mereka malah lebih buruk pekerjaan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan firman Allah surat Al-Maidah ayat 66 ini, bahwa yang dimaksud dengan mereka mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka, Allah Subhanahu wa taala bakal melimpahkan rizki yang tak terhingga kepada mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kecukupan dengan berbagai macam kebaikan tanpa susah payah, tanpa letih, tanpa lesu, tanpa ada tantangan. Jadi negeri yang Allah berikan keberkahan itu, negeri itu tidak merasakan sulit mendapatkan rezeki. Seperti negeri Sabah itu kan. Ya. Mereka tetap usaha, tapi usaha mereka itu tidak payah usahanya. Tetap keluar rumah. Jadi buahnya bukan datang, terbang, masuk ke rumah, enggak. Tetap keluar rumah, bawa keranjang, tapi nggak perlu panjat. Keluar rumah, bawa keranjangnya, lewatin kebunnya, buahnya jatuh, masuk dalam keranjangnya, bawa pulang. Kemudian pohon-pohonnya itu lebat dengan segala macam bentuk buah-buahan, dan berbuah terus. Ya. Itu kan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka itu. Ya, kalau mereka betul-betul menjaga keimanan mereka. Dan waktu itu ternyata mereka tidak menjaga keimanan mereka. Akhirnya Allah cabut keberkahan tersebut. Contoh lain dalam Al-Quran tentang keberkahan.
kisah bagaimana Khidir alaihissalam dan Nabi Musa membangun tembok rumah yang sudah mau rubuh, punya 2 orang anak kecil yatim itu kenapa? Karena ada keberkahan daripada generasi sebelumnya. Jadi percikan keberkahan itu dia bisa turun ke anak turunan. Dalam Al-Quran dikisahkan itu, wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Di situ dikatakan sama Allah, wa kana abuhuma salihan. Ya. Ada berbagai pandangan daripada para ahli tafsir. Dikatakan di situ, ada yang mengatakan itu ayah. Ya, ayah dan ibunya. Tapi ada ulama ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksudkan abuhuma di sini adalah bukan ayah kandungnya. Bukan ayah kandung daripada kedua anak itu, tetapi orang tua itu, 2 orang tua itu adalah kakeknya yang ketujuh. Jauh tuh. Kakek yang ketujuh. Kakek yang ketujuh hidupnya berprofesi sebagai tukang tenun dan ternyata menyimpan banyak perbendaharaan harta yang tersimpan di situ. Jadi generasi yang ketujuh yang dapat. Generasi ketujuh yang dapat. Jadi menunjukkan bahwasanya kalau kita merawat kesalehan kita, merawat hidup kita penuh dengan kebaikan, percikan keberkahan itu tidak hanya turun kepada kita. Dia bisa turun kepada generasi berikutnya. Keturunan yang saleh itu akan dijaga. Yakin akan dijaga. Keberkahan amal saleh itu dia akan menghadirkan kebaikan itu dunia dan akhirat. Kalau punya kerabat yang mujahid fi sabilillah, berkah nggak? Berkah. Di yaumil akhir bisa dapat syafaat. Dia bisa berikan syafaat buat kita. Bagian daripada keberkahan. Jadi keberkahan itu dia tidak hanya di dunia saja. Dia bisa berlanjut sampai di akhirat. Namun sebaliknya kalau dia buat maksiat, maka terhalang keberkahan itu. Nabi pernah bersabda begini, maksiat itu menghalangi keberkahan. Kata Nabi, innar rajula la yuharamu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang itu dapat saja dia tercegah mendapatkan rezeki akibat dosa yang dia kerjakan. Antum lagi ngerjain sesuatu nih, ini kemungkinan besar ini antum dapat 95%. Kemungkinan nggak dapatnya cuma 5%. Tiba-tiba nggak dapat. Antum jangan ngamuk, antum cek dulu. Ada dosa apa yang saya buat nih? Kadang-kadang ada rezeki yang dipastikan kita dapat itu, tiba-tiba tidak dapat. Ini kata Nabi, seseorang itu bisa saja dia terhalang dari rezeki yang sebenarnya dia dapat disebabkan ada dosa yang dia buat. Maka kalau kita sedang mengusahakan sesuatu yang baik, maka usahakan jangan campuri dengan maksiat. Ya. Biar jadi berkah, biar rezeki yang sebenarnya mau sampai kepada kita itu betul-betul sampai. Pesan Rasulullah SAW. Dulu di zaman Bani Israel, itu tidak ada daging busuk. Ya. Nggak ada daging busuk. Tragedi daging busuk itu karena memang Bani Israel itu mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam sabdanya mengkisahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu disebabkan ulahnya Bani Israel. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan salwa, semacam burung puyuh
yang menjadi konsumsi buat kalangan Bani Israel. Ya. Itu kan datang kepada mereka daging tersebut di pagi hari. Ya. Mereka tinggal konsumsi. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang sama mereka apa? Ambil secukupnya untuk kalian konsumsi hari itu. Jadi pokoknya hari itu secukupnya mereka makan cukup. Awalnya mereka ikutin. Kemudian setelah berlangsung beberapa kali, ada di antara mereka punya ide, gimana kalau kita simpan? Ya, besok sih memang datang, tapi kalau kita simpan lebih banyak. Disimpan. Ternyata yang mereka simpan buat besok rusak. Jadi seandainya mereka itu ya, ikut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang busuk itu. Karena datang mereka makan semua yang segar-segar semuanya. Ya. Mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil daging dalam jumlah yang melebihi kebutuhan mereka pada hari itu, diambil sama mereka, lalu disimpan. Nah, akibat daripada perbuatan mereka itu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Sehingga daging-daging yang mereka simpan itu menjadi busuk. Dua syarat meraih keberkahan itu. Iman dan amal saleh. Amanu wattaqau. Iman, takwa itu amal saleh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kata berkah berarti bertambah kebaikan. Ya, kalau kita bicara tentang hasil kerja yang berkah adalah hasil kerja yang bertambah nilai kebaikannya. Hasilnya bertambah, nilai kebaikan juga bertambah. Yang melingkupi segala macam bentuk kebutuhan. Hasil kerja yang berkah, hasil kerja yang dia bawa pulang menambah ketenangan dalam hidupnya. Ya, kan setiap orang ini kan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan cara bekerja, dengan cara beraktivitas, berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri, menghidupi keluarganya. Memang kan kita sering uang itu memang bukan segala-galanya, tetapi segalanya butuh uang. Ya, orang bilang uang bukan segala-galanya, ya betul, tetapi segalanya butuh uang. Tapi kita menginginkan uang yang kita hasilkan itu ada nilai berkahnya, yang kita pakai mendatangkan ketenangan buat kita. Ada orang yang bekerja tapi dia tidak pernah merasakan hasilnya. Ada yang bekerja, dia merasakan hasilnya, dia menikmati hasilnya. Bahkan sampai akhir bulan masih ada sisanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini mudabbirul amr, yang mengatur segala macam bentuk urusan. Manusia ini, kita ini boleh berusaha, namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Karena sumber hasilnya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kata ulama Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau, kalau ingin mendapatkan penghasilan yang penuh dengan keberkahan, yang pertama, ketika engkau bekerja, jangan sampai engkau mengenyampingkan kewajiban engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang bekerja sampai lupa waktu sholat. Jangan kesampingkan kewajiban engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, engkau ingin hidupmu, hasilmu penuh dengan keberkahan, jangan menyakiti orang lain. Jangan alasan apapun. Takut tersaingi, akhirnya menjadi culas. Ya. Menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang akhirnya menyikut atau menikam dari belakang. Kemudian yang ketiga, pasang niat baik-baik. Tujuan kita bekerja tidak lain untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan untuk menumpuk-numpuk. Biar berkah itu. Yang tidak berkah nih, hobinya menumpuk itu, mengumpulkan sebanyak-banyak. Yang berikutnya, keempat, jangan memberatkan diri dalam bekerja atau melebihi batas kewajaran. Jangan. Ya. Kan banyak orang masih kurang puas, sudah dapat ini, pingin itu, terus menerus.
Dan yang kelima, punyalah rasa dalam diri kita bahwasanya apa yang kita dapati ini memang usaha kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka jalan buat kita, sehingga syukuri dan qanaah, puas dengan apa yang kita dapati. Maka keberkahan akan mengelilingi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat mempraktekannya, ya, kelima hal tersebut dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan keberkahan dalam kehidupan kita, buat negeri kita, buat orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Ya. Yang kita harapi itu sebenarnya, negeri ini akan baik-baik saja jika dinaungi oleh keberkahan, dan keberkahan itu dipancing dengan dua hal tadi, amanu wattaqau, dengan keimanan dan bertakwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi sumber kebaikan dari langit dan bumi ini bakal dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat suatu negeri jika penduduk negeri itu diisi oleh kebanyakan orang yang iman dan takwa. Mungkin tidak semuanya bisa iman dan takwa, tapi kalau kebanyakannya, dominasinya diisi sama yang mukmin dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.